Ya baik, ya perkenalkan nama saya Septian Dwi Dayat, NIM 12021844075. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi mengenai modul 8. Ini transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan tujuan dan elemen model desain. Yang kedua, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Buat tampilan diagram komunikasi model desain, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Buat tampilan diagram urutan model desain. Di berikut ada peta proses untuk materi kali ini. Kemudian memperkenalkan model desain. Model desain itu dibuat dari model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Model desain ini sendiri itu digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi, seperti gambar yang ada di samping. Kemudian diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram sebagai berikut. Yang pertama ada diagram urutan, diagram komunikasi yang sebelumnya dikenal dengan diagram kolaborasi. Diagram ikhtisar interaksi itu kombinasi diagram aktivitas dan urutan fragmen diagram. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sepotong skenario suatu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Kemudian membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sebuah sistem. Ini yang pertama menggunakan kasus dan menggunakan model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain tersendiri ada komponen batas atau interface, kemudian komponen layanan, komponen entitas. Kemudian analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Di gambar berikut ini ada requirement model. Yang pertama ada use case form and scenarios, use case model dan domain model. Ketiga ini akan menjadi referensi untuk membuat desain model. Kemudian memasukkan analisis kekokohan. Yang pertama itu ada kasus penggunaan skenario untuk kasus yang digunakan, kasus penggunaan diagram aktivitas jika tersedia untuk kasus yang digunakan. Kemudian ada model domain. Keluaran atau output dari analisis kekokohan ini adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Kemudian ada komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Dari Jacobson Book dan Rombach halaman 183. Kemudian abstraksi layer interface, sensor, antarmuka komunikasi dan sebagainya. Kemudian komponen UI tingkat tinggi. Kemudian setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Di gambar berikut ini adalah booking agent yang melakukan room request kepada interface reservasi. Kemudian kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tersebut. Komponen lain ini digunakan untuk mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Di samping ada gambarnya. Itu si booking agent melakukan room request kepada interface reservasi. Kemudian reservasi ini akan meminta kepada reservation service untuk membuat reservasi. Kemudian ada komponen entitas. Kelas entitas komponen itu digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Nah, komponen entitas ini biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas itu gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks.
Nah, ini lanjutan gambar dari yang sebelumnya. Jadi di sini reservation service itu create atau membuat reservasi sesuai permintaan dari reservation UI. Lanjut, ada komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Yang pertama, objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Kemudian objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Jadi ini masih gambar lanjutan dari yang sebelumnya. Bisa dilihat. Kita lanjut aja. Setelah itu, komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian menjelaskan proses analisis kekokohan. Yang pertama, pilih kasus yang digunakan. Buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan. Nah, mengidentifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan itu ada gambarkan asosiasi di antara komponen-komponen ini, beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga adalah mengkonversi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Nah, diagram komunikasi UML itu terdiri dari elemen-elemen berikut ini. Ini semakin kompleks gambar dari yang diagram sebelumnya, bisa dilihat aja. Kemudian ada variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Jadi di sebelumnya itu dipisahkan elemen-elemennya menjadi get reservation number. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah. Panah arah ini dapat dibagi dua. Yang pertama, panah padat adalah pesan yang sinkron. Kemudian panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Kemudian nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Daftar parameter yang diteruskan ke objek menerima. Kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat dan parameter kembali. Kemudian membuat diagram komunikasi. Yang pertama, pilih kasus yang sesuai, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, analisis formulir kasus yang digunakan atau diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan. Nah, untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan, yang pertama ada identifikasi dan tambahkan komponen batas. Kemudian identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Kemudian identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Dan identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru batas, layanan, dan komponen entitas. Yang pertama itu langkah pertama, tempatkan aktor di diagram. Kemudian adalah identifikasi komponen. Ini seperti yang di pertama tadi, agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan jenis kamar yang diminta. Jadi room request itu ada AD, DD, RTR sesuai keterangan di samping. Kemudian identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Jadi reservation interface ini meminta untuk membuat reservasi dengan menggunakan objek reservation service. Nah, kemudian identifikasi komponen entitasnya. Metode make reservation di objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Jadi si reservation service itu create sesuai dengan AD, DD, RTR-nya, itu membuat reservasi. Kemudian identifikasi interaksi tambahan. Nah, metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan DP yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis atau tidak ditampilkan, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak ditetapkan untuk reservasi. Jadi ini berbagai opsi-opsi atau interaksi tambahan dalam sebuah interaksi di dalam sebuah diagram. Kemudian mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation object reservation service mengambilkan objek reservasi yang tidak ditampilkan ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI, kemudian memanggil metode get reservation detail dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi.
Ini kemarin kita akan memberitahukan kepada agen pemesanan yang tidak ditampilkan. Kemudian langkah identifikasi metode tambahan, bisa dilihat gambarnya. Kemudian contoh diagram komunikasi. Jadi dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama, skenario primer berhasil dan skenario sekunder yang tidak berhasil, atau kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Detail yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Berikut ada contoh lagi untuk diagram komunikasi, bisa dilihat. Kemudian ini ada diagram kedua untuk contoh diagram komunikasi. Baik, diagram urut yaitu memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antara objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, membuktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi, dan bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Nah, ini jadi mengidentifikasi elemen dari diagram urut. Jadi ini ada gambarnya. Kemudian ada fragmen. Diagram urut itu mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen itu sendiri meliputi menampilkan urutan loop, jalur alternatif, dan mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada suatu diagram. Menampilkan referensi ke fragmen diagram sekuens terperinci lainnya memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Nah, kemudian slide berikut ini menunjukkan contoh notasi fragmen. Jadi ini contoh notasi fragmen. Nah, contoh diagram urut. 3 diagram urut berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Skenario primer atau berhasil dalam suatu diagram menggunakan fragmen alt. Skenario sekunder yang tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Diagram urutan fragmen yang menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragmen, get reservation details seperti yang di diagram, dan termasuk fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen untuk menghilangkan kompleksitas. Contoh diagram urutnya bisa dilihat. Kemudian ada contoh diagram yang kedua. Selanjutnya masih ada contoh untuk diagram urut. Nah, untuk ringkasannya sendiri adalah diagram interaksi itu digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram tautan. Baik, sekian presentasi dan penjelasan materi dari modul 8 mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.